Sampai kira-kira H-7. Sebelum beliau wafat, dipesen lagi. Lah kok pesen 3 kali itu ke saya? Saya tanya Pak Alwi enggak, Pak Mahfud enggak, Cak Ali Maskur enggak, Pak Hikam enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh sedanten ingkang rawuh di dalam haul ke-11 Gus Dur, baik yang ada di kantor PWNU maupun yang rawuh secara virtual, sedanten ingkang dalem takdimi. Yang terhormat Ketua PW Ansor Jawa Timur, Gus Syafiq Sauki, dan seluruh jajaran PW Ansor yang rawuh baik di PWNU maupun yang rawuh secara virtual, Sekretaris PW Ansor Jawa Timur, Gus Gufron Sirot, juga Pak Bupati Pasuruan, Gus Irsad Yusuf, Komandan Kasat Korwil Banser Jawa Timur, sedanten pimpinan Majelis Zikir khususipun panjenenganipun Gus Nailur Rahman, sedanten pimpinan cabang Ansor se-Jawa Timur, sahabat-sahabat Ansor semua, terutama sahabat Banser yang luar biasa. Saya melihat bahwa kehadiran Banser di NU wa ala alihi termasuk dalam mengawal keamanan dan keselamatan Gus Dur, maka yang paling besar perannya adalah Banser. Terima kasih. Termasuk setiap kegiatan Muslimat NU yang hampir tidak pernah absen adalah Banser. Mudah-mudahan seluruh pimpinan Banser semuanya diberikan kekuatan lahir batin dan diberikan rizki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gus Syafiq, saya ini di City Forest and Farm Arum Sabil Jember. Rawuh di sini Ketua PCNO Jember, lajeng Ketua Muslimat NU Jember, dan tentu tuan rumah panjenenganipun Pak Haji Arum Sabil, juga Ketua ISNU Jawa Timur, panjenenganipun Profesor Mas'ud Said. Saya juga bersama asisten dan beberapa kepala OPD bersama-sama ingin mendapatkan tetesan keberkahan Gus Dur. Saya ingin sampaikan, mungkin malam ini kita ambil intronya saja Gus Syafiq. Mangke pada swakdal kita diskusi, kita breakdown per item yang memungkinkan kita bisa sinergikan dengan diskusi 2 bulanannya Ansor. Saya ingin sampaikan pada hal ke-11 ini, pertama, ketika Gus Dur kapundhut 11 tahun lalu, persis tanggal 30 Desember, yang banyak sekali media ingin mendapatkan testimoni saya, tapi panjenengan semua tidak akan menemukan testimoni saya karena saya tidak mau memberikan testimoni. Saya merasakan bahwa di hadapan Gus Dur, saya hanya ngawulo. Tugas saya, Gus Dur ini paling suka edamame. Paling saya bagian ngupas niku Gus Syafiq. Gus Dur paling remen jagung rebus. Tugas saya cuma bagian ngupas itu. Kalau buah, Gus Dur suka salak dan langsat. Tugas saya hanya ngupas itu. Saya tidak merasa punya tugas lebih dari sekedar ngupas buah ingkang dipun kersakaken Gus Dur. Tidak ada testimoni yang saya berikan kecuali pada hal kelima. 10 kali hal di Ciganjur tidak pernah saya absen. Lalu
ketika hal kelima, persis di sebelah makbaronya Gus Dur. Tidak mungkin saya tidak menyampaikan wasiatnya beliau. Saat itu saya tanya, Pak Alwi, pernahkah Pak Alwi mendapatkan pesan Gus Dur soal ini? Enggak. Saya tanya lagi Pak Mahfud, tidak. Saya tanya lagi Cak Ali Maskur, enggak. Saya tanya lagi Pak Hikam, enggak. Apa pesannya Gus Dur? 2 tahun sebelum beliau wafat, yang beliau pesankan adalah persis yang panjenengan bahas malam ini. 2 tahun sebelum wafat beliau pesan, Mbak Khofifah, nanti kalau saya mati, mohon maaf saya menggunakan bahasanya, nanti kalau saya mati tolong di batu nisan saya ditulisi, the humanist died here. Gus Dur kok panjenengan dawuh mekaten, iku pesenku Mbak Khofifah. Kira-kira 2 bulan sebelum beliau wafat itu didawuhkan lagi Gus Safi. Mbak Khofifah, kalau nanti ini saksinya ada 7 orang ibu-ibu muslimat yang karena saya rajin sawan itu tiap bulan. Kalau nanti saya mati Mbak Khofifah, tolong di batu nisan saya ditulisi the humanist died here. Sampai kira-kira H-7 sebelum beliau wafat dipesen lagi. Lah kok pesen 3 kali itu ke saya? Saya tanya Pak Alwi enggak, Pak Mahfud enggak, Cak Ali Maskur enggak, Pak Hikam enggak. Enggak berani saya bilang. Kok saya itu kayak mengada-ada. Karena kemudian hal kelima di Tebu Ireng, persis podium itu sebelah makbaronya Gus Dur, saya sampaikan di hall di Tebu Ireng waktu hall kelima. Saya sampaikan bahwa ini saya sudah berada di sebelah makbaronya Gus Dur dan yang beliau pesan adalah the humanist died here. Apa yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan semua, bahwa Gus Dur lebih senang disebut Bapak humanis bukan Bapak pluralis. Yang banyak orang misleading adalah buku tentang pluralisme Gus Dur. Itu banyak sekali terbit. Gus Dur jadi presiden 22 bulan. Tapi buku tentang Gus Dur melebihi dari buku tentang Pak Harto yang memimpin Indonesia 32 tahun. Makin kita gali, pikiran-pikiran Gus Dur makin kita gali, makin mengalir jernih. Makin kita gali, makin mengalir jernih. Kalau ini sumber ndak sat, makin kita gali, makin mengalir jernih. Akhirnya kemudian pada saat itu yang mewakili keluarga Gus Dur adalah Mbak Inai. Lalu saya sampaikan, Mbak Inai, saya harus sampaikan ini sudah 5 tahun, baru saya sampaikan, karena saya tanya kok ndak ada orang yang dipesani, nanti dipikir saya mengada-ada. Kata Mbak Inai, iya Mbak, saya juga pernah dipesani. Akhirnya kemudian ditulisi, kalau panjenengan ziarah, maka ditulisi, here rest a humanist. Here rest a humanist. Di sini beristirahat Bapak kemanusiaan. Jadi saya ingin sampaikan bahwa Gus Dur lebih senang disebut sebagai Bapak kemanusiaan, bukan Bapak pluralisme. Karena sesungguhnya humanisme itu ada di atas pluralisme. Orang akan memberikan toleransi, Gus Safi, memberikan perlindungan kepada sesama manusia termasuk kepada minoritas karena sisi kemanusiaannya yang dominan. Jadi humanisme yang sekarang ini dijadikan topik diskusi pada hall Gus Dur yang ke-11, itulah yang sebetulnya memang diinginkan oleh Gus Dur. Beliau lebih senang disebut Bapak humanis, bukan Bapak pluralis. Jangan-jangan memang Gus Safi dapat info ini dari almarhumlah ayahanda beliau. Karena Kiai Aman ini bukan hanya sekedar keluarga, bukan hanya sekedar teman, tapi saya melihat banyak sekali hal yang Gus Dur seringkali konsultasi, saya mendengar langsung, saya tahu langsung kepada ayahanda Gus Safi. Saya ingin sampaikan kepada kita semua,
Suatu saat ini Gus Dur sedang menjadi presiden. Gus Dur melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Di depan para pejabat, para senator, pimpinan tertinggi Amerika, Gus Dur menyampaikan, di negara saya melindungi minoritas. Maka di negeri ini saya minta tolong supaya minoritas dilindungi. Artinya universalitas soal humanisme dari sosok Gus Dur itu kemana-mana beliau sampaikan, kemana-mana beliau diseminasikan. Bukan hanya di Indonesia beliau melindungi minoritas, tapi di Amerika pun pada saat beliau menjadi presiden, beliau pesan, di negeri saya melindungi minoritas. Maka di negeri ini, di negeri Anda, tolong lindungi minoritas. Hal-hal seperti ini pasti tidak sederhana, tetapi bahwa itu bisa dijadikan referensi oleh kita semua, bahwa melindungi minoritas itu sesungguhnya bagian dari sisi humanisme seorang Ki Haji Abdurrahman Wahid. Gus Safi, intronya sampai di sini saja karena sudah ada narasumber. Pasti akan sangat panjang jika kita diskusi karena di antara seluruh inner circle Gus Dur barangkali hanya saya mohon maaf, hanya saya yang hampir tiap subuh menemani jalan subuhnya Gus Dur. Karena ngapunten, banyak yang selesai begadangan jam 2 terus tidak sempat. Kan kita harus sampai di istana sebelum subuh itu, ya. Jadi saya biasa salat subuh di istana dan yang menemani Gus Dur jalan subuh yang rutin itu saya, sehingga perjalanan Gus Dur tiap subuh. Mungkin kita episode berikutnya nggih Gus Safi. Atas mengatakan karena panjang sekali dan sudah ada narasumber, mudah-mudahan pada hal ke-11 Gus Dur malam hari ini kita semua akan menjadi bagian dari penerus perjuangan para muassis Nahdlatul Ulama dan penerus perjuangan seorang Ki Haji Abdurrahman Wahid yang memang energinya, pikirannya, hatinya, gerakannya, bahkan duitnya selalu dipersembahkan untuk kemanusiaan, harmoni kehidupan, dan tentu adalah untuk merawat Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan semua mendapatkan referensi keteladanan yang kuat untuk itu. Terima kasih. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.